لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan maghfirahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakur. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang masih setia dengan sunnah beliau. Mudah-mudahan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dapatlah menjadi pedoman hidup bagi kita dan menjadikan kita umat yang terbaik, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah 4 jenis sifat ataupun sikap jahiliyah yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jahiliyah bukan hanya suatu zaman yang telah berlalu di zaman sebelum Rasulullah lahir. Jahiliyah adalah suatu sifat, adalah suatu sikap atau kondisi yang bisa saja terjadi pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan bahkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu,
Kita sebagai seorang muslim, kita pun bisa terjangkiti oleh sifat-sifat jahiliyah. Dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat, "Inna fika mru'un jahiliyah." Sungguh pada dirimu, kata Rasulullah, masih terdapat sifat-sifat jahiliyah. Adapun 4 sifat jahiliyah dalam Al-Quran, yang pertama adalah zannal jahiliyah, yaitu prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua adalah hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga adalah tabarrujal jahiliyah, seperti wanita-wanita jahiliyah yang membuka aurat. Yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Sifat yang pertama yaitu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yang artinya mereka menyangka yang tidak benar atau berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Inilah dhannal jahiliyah, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka tidak benar kepada Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah siang dan malam, tetapi doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia berprasangka buruk kepada Allah, maka ini termasuk dhannal jahiliyah. Ketika seseorang bekerja siang dan malam, mencari nafkah, ingin supaya kaya, ingin supaya cepat banyak harta, tetapi belum dikabulkan oleh Allah, lalu dia berprasangka buruk kepada Allah, maka ini termasuk dhannal jahiliyah. Ketika kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi corona ini segera berlalu, seluruh umat berdoa di muka bumi ini, lalu Allah belum mengabulkannya, maka kita berprasangka buruk kepada Allah, ini juga termasuk dhannal jahiliyah, berprasangka buruk kepada Allah. Maka inilah yang pada masa lalu yang didakwahkan oleh para rasul dan nabi-nabi untuk merubah mindset atau pola pikir daripada umat-umat, supaya bisa berpikir yang jelas, tauhid yang benar kepada Allah, yaitu berprasangka baiklah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kamu ingin, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini pertanyaan Allah kepada kita semua, kepada umat-umat yang terdahulu. Apa hukman jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, kata Allah. Bagaimana hukum jahiliyah? Kalau kita perhatikan hukum jahiliyah sebelum Rasulullah lahir, yaitu hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang, bukan yang benar. Itulah yang terjadi di hukum jahiliyah. Orang kuat, dia yang menang. Orang benar tetapi dia lemah, maka ia kalah. Maka ini akan menyebabkan kehancuran dari Rasulullah kepada umat-umat terdahulu. Ketika orang yang benar tapi lemah, dia diabaikan, tetapi orang yang kuat tapi dia salah, tetap dimenangkan, tetap dibela. Inilah hukum jahiliyah kalau kita perhatikan. Zaman Rasulullah sangat marah sekali ketika anak angkatnya Usamah bin Zaid kasak kusuk mendekati Rasulullah, ingin membela seorang wanita bangsawan. Ketika itu yang tersandung kasus
kriminal, kasus korupsi, kasus pencurian. Maka Rasulullah ketika itu naik ke atas mimbar dan berkata kepada penduduk Mekah saat itu bahwasanya seandainya Fatimah binti Muhammad yang melakukan pencurian, yang melakukan kriminal, maka demi Allah kata Rasulullah, Muhammad yang akan memotong tangannya. Inilah sangka marahnya, sangka murkanya Rasulullah kepada wanita yang melakukan kriminal, yang melakukan pencurian, tetapi ia ingin dipetieskan kasusnya, disembunyikan kasusnya. Maka hukum-hukum Allah lah yang harus kita gunakan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tabarrujul jahiliyah, yaitu wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Bagaimana wanita-wanita jahiliyah berhias zaman dahulu? Kalau kita perhatikan dalam sejarah, wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu berhias dari leher ke atas terbuka, dari leher ke bawah tertutup rapi, bagus sekali. Supaya apa? Supaya kelihatan anting-antingnya, supaya kelihatan kalungnya, supaya kelihatan cantiknya. Kemudian bagaimana lagi wanita jahiliyah? Yaitu wanita-wanita yang berjalan dengan melenggak-lenggok sehingga menimbulkan birahi. Bagaimana lagi wanita jahiliyah? Yaitu wanita-wanita yang bersuara, yang bergaya seperti mendatangkan nafsu birahi. Inilah terjadi pada zaman jahiliyah. Lalu kita perhatikan sekarang ini, apakah hal seperti itu telah terjadi? Bukan saja terjadi, kalau kita perhatikan, bahkan lebih. Bukan hanya dari leher ke bawah, dari leher ke atas yang terbuka, bahkan lebih terbuka lagi, sampai dari leher ke bawah pun terbuka. Sudah tidak ada malu-malunya. Inilah zaman jahiliyah, kata Rasulullah. Maka zaman jahiliyah itu bukanlah zaman yang telah berlalu, kata Rasulullah. Zaman jahiliyah itu adalah ketika kondisi, ketika sifat ataupun sikap seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Ini kita dapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang 48 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Bagaimana kesombongan jahiliyah? Kalau kita perhatikan kesombongan jahiliyah itu yaitu fanatisme membabi buta, kesetiaan membabi buta, membela tanpa melihat yang benar dan salah, tidak peduli dia benar atau salah. Kalau dia termasuk golongan kita, kalau dia termasuk anggota kita, kalau dia termasuk organisasi kita, benar atau salah dibela. Inilah dia kesombongan ini. Kebenaran tidak menjadi suatu ukuran. Yang paling penting bagaimana bisa kelompoknya menang, bagaimana bisa golongannya menang. Inilah yang dikatakan Allah hamiyatal jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Inilah empat sifat, empat jenis yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, diabadikan Allah di dalam Al-Quran, supaya kita mewaspadai
agar kita tidak terjangkit, agar kita tidak tertular dengan sifat-sifat jahiliyah ini. Kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita sehingga kita terhindar dari sifat-sifat, sisa-sisa yang ada di dalam diri kita, yaitu sisa-sisa kejahiliahan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapatlah menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat kita amalkan untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kembali lagi khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti ayyuta'a wa la yuqsa, wa ayyustara wa la yunsa, wa ayyushkara wa la yukfar. Kepada Allah senantiasa kita taati, jangan dimaksiati. Kepada Allah senantiasa kita ingat, jangan dilupakan. Kepada Allah kita syukuri nikmatnya, jangan dilupakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita perhatikan, telah diabadikan Allah dalam Al-Quran tadi, 4 sifat atau sikap jenis jahiliyah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dhannal jahiliyah, yaitu prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua adalah hukmul jahiliyah, yaitu hukum jahiliyah. Yang ketiga adalah tabarrujal jahiliyah, yaitu wanita-wanita yang membuka auratnya. Yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan jahiliyah. Mudah-mudahan 4 sifat ini terhindar bagi diri kita semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.